warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa murai batu tak kunjung produksi, kenapa tak kunjung bertelur, kenapa tak kunjung menghasilkan anakan, kenapa nggak mau kawin. Itu di sini saya langsung aja bahas tentang faktor-faktor apa aja yang menyebabkan tidak kunjung produksi teman-teman. Karena banyak kesalahan teman-teman yang masuk ke saya, bertanya ke saya, itu dari faktor-faktor ini teman-teman yang tidak diperhatikan. Kesatu, indukan harus sama-sama birahi. Kenapa? Kalau betina birahi, pejantan tidak. Betina betina itu bisa bertelur tanpa kawin teman-teman, karena dari nutrisi pakan dia bisa bertelur. Nah, tapi tidak akan netes karena dia tanpa ada perkawinan, sel telur tidak dibuai oleh sperma, cuman nelor-nelor aja tapi zong lah. Tapi sebaliknya, kalau jantan birahi, betina belum, maka apa yang terjadi? Pejantan akan menghajar, membantai si betina teman-teman. Nah, itu perlu diperhatikan. Kenapa kok sering terjadi KDRT? Nah, itu faktornya teman-teman. Karena sang pejantan minta kawin, betinanya tidak mau. Itu kabur-kaburan betinanya. Tapi harus melalui proses penjodohan dulu teman-teman. Karena kalau bisa saja kalau sama-sama birahi bisa langsung kawin, cuman lebih baik harus penjodohan dulu. Maaf tadi keliru, harus penjodohan dulu teman-teman. Nah, betina kita masukkan dulu, jantan kita taruh sangkar, masukkan ke dalam kandang. Kenapa begitu? Burung murai batu itu hewan teritorial, hewan menguasai tempat. Jadi ketika andai kata pejantan yang dimasukkan ke kandang, maka pejantan itulah yang menguasai kandang. Betina dimasukkan, maka diajar teman-teman. Nah, harusnya betina dulu biar menguasai kandang, baru pejantan. Gitu yang tepat teman-teman. Nah, kalau belum, saya rasa di sini udah clear soal kesiapan indukan. Kalau belum ada yang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Untuk yang kedua, itu dari suhu teman-teman. Kenapa? Banyak pertanyaan soal yang masuk ke saya soal ini teman-teman. Kandangnya mewah, ada kolamnya, tingginya sangat tinggi, panjangnya panjang. Pokoknya kandang itu sangat besar sekali teman-teman, seperti di hutan. Nah, tapi di situ faktor suhu diabaikan. Maka dari itu, kalau ibarat gini teman-teman, kalau misal sih, kalau suhu panas, mungkin nggak sih murai batu itu kawin? Nah, nggak terjadi teman-teman. Suhu itu harus tepat. Suhu berapa sih mas yang ideal buat beternak murai batu? 25 sampai 31. 32 ke atas burung kegerahan teman-teman, maka tidak mau kawin teman-teman. Kebanyakan gitu. Bertelur pun seandainya adanya perkawinan, dia itu akan bunker, apa yang ngarannya? Bunker itu embrio mati di dalam, kekeringan, kekurangan cairan, mati di dalam. Itu teman-teman. Kalau suhu terlalu dingin, di contoh 23 ke bawah, burung nyekukrut teman-teman, kurang gerak, maka kedinginan. Sangat diperhatikan teman-teman, kenapa burungnya nggak produksi. Coba teman-teman beli alat pengukur suhu, mau digital mau manual bebas. Yang penting teman-teman itu bisa mengetahui kenapa sih, oh iya ini terlalu panas, bagaimana kandang itu supaya dingin, entah diberi paranet,
entah ditambahi apa gitu, pokoknya dicarikan solusi biar kandang itu dingin teman-teman. Bukan dingin ideal, nggak sampai ke dingin banget, ideal. Nah, untuk meminimalisir panas baiknya memang diberi wadah buat mandi. Burung murai batu kan sering mandi, itu buat menstabilkan suhu badan teman-teman. Itu saya rasa itu sudah clear. Kalau belum paham, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Yang nomor ketiga, nutrisi pakan. Ini juga sangat-sangat penting, sangat-sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Kita harus mengetahui burung ini lagi birahi, burung ini lagi kurang birahi. Kita harus mengetahui itu teman-teman. Kenapa? Katakanlah, kok nggak ada perkawinan. Nah, maka kita beri nutrisi pakan biar dia itu birahi. Contoh, jangkrik yang diberi makan protein tinggi, entah diberi cid, terus makanan pokok tetap jangkrik ya teman-teman. Selain itu sampingan ulat kandang, ulat Hongkong, kerutu, cacing, ulat bambu, banyak variasi. Kalau kurang birahi itu tadi apa sih? EF apa sih yang proteinnya tinggi? Protein tinggi bisa mendongkrak birahi teman-teman. Protein tinggi. Nah, kalau saya biasanya untuk kesuburan saya berikan vitamin E. Kalau teman-teman males beli vitamin E, maka beli kecamba teman-teman. Kecamba, toge. Nah, toge dikasihkan ke jangkrik biar dia dimakan. Untuk birahinya kasih pelet ikan. Pelet ikan itu protein tinggi. Udah jangkrik itu proteinnya tinggi, dikasih diberi makan pelet ikan, proteinnya makin tinggi teman-teman. Bisa jadi teman-teman jangkrik itu dikasih makan telur. Pokoknya kita upayakan jangkrik itu bernutrisi. Kenapa begitu? Biar yang dimakan burung itu bermanfaat. Kebanyakan teman-teman beli jangkrik udah ditaruh gitu aja. Salah teman-teman. Kita upayakan jangkrik itu ada isinya, ada nutrisinya biar dia bermanfaat bagi burung kita teman-teman. Gitu. Nah, kalau untuk burung saya lagi over birahi, betina lagi ngeram, pejantan birahi banget minta kawin. Nah, pejantan kita kasih cacing. Cacing itu menstabilkan teman-teman. Menstabilkan. Di sisi menstabilkan, cacing itu ada nutrisi yang sangat penting bagi peternak. Apa itu? Mineral itu untuk pembentukan cangkang telur teman-teman. Bisa jadi burung teman-teman kekurangan mineral tapi udah birahi, jadi burung itu butuh bahan-bahan untuk pembuatan telur teman-teman. Salah satunya mineral. Kekurangan mineral pun bisa mengakibatkan cacat pada anakan, entah kaki bengkok, paruh bengkok. Itu teman-teman. Perhatikan mineral juga. Mineral sangat penting. Katakanlah cacing sulit, ya kita belikan suplemen mineral. Contohnya banyak teman-teman. Saya nggak mau menyebutkan produk, tapi saya mau menyebutkan produk saya sendiri, namanya Nutrilur. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Di sini saya daerah pelosok. Untuk Nutrilur maaf ya, saya nggak jual di Shopee karena saya sudah mencoba. Kenapa? Nggak mau di pick up teman-teman. Di sini daerah pelosok. Teman-teman bisa WA aja kalau saya ke kota, nanti saya bisa kirimkan untuk pengirimannya. Atau teman-teman pakai produk mineral yang lain juga boleh. Pakai cacing pun juga bagus, tapi alami juga. Nah, di sini banyak alternatif teman-teman.
dikasih kurang birahi ditambahi kroto bisa. Nah, kroto perlu diperhatikan teman-temannya. Kroto kalau sekiranya udah basi berjamur jangan diberikan, nanti burung bisa terkena bakteri, sakit, biasanya serak, terus nyekukur atau lesu, nggak nafsu makan. Mending buang kalau udah basi, kasih kroto yang seger. Itu tadi teman-teman, dari protein, lemak juga perlu. Lemak udah mengikuti lemak ini untuk menghangatkan badan di saat suhu itu dingin teman-teman. Untuk karbohidrat sebagai sumber tenaga, vitamin juga perlu untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuh burung. Kedua, mineral untuk itu tadi, untuk pembentukan telur teman-teman, bahan pembentukan telur. Nah, di sini udah paham? Kalau belum paham ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Untuk yang keempat itu kenyamanan kandang. Kenapa kenyamanan kandang? Kita pastikan jauh dari gini, murai batu itu gak mau stres teman-teman, gak mau stres. Nah, ibaratnya ada tikus, ada apa, maka dia stres teman-teman. Nggak suara bising, padahal biasanya nggak ada apa-apa, terus ada suara bising, ada orang masuk kandang atau apa, di situ terganggu. Burung itu punya apa ya, punya naluri, punya insting. Ibarat kita kasih makan setiap hari, dia itu tahu kalau kita itu majikan. Tapi kalau kita beda orang yang masih makan, kalau belum terbiasa ya teman-teman, ini nantinya akan buang anakan, gak mau kawin, rewel, macet produksi, begitu teman-teman, stres. Tapi kalau mau pindah rawat ke orang yang baru, ya adaptasi dulu, emang harus seperti itu, stres baru ntar terbiasa. Ibaratnya kalau di kandang saya, kalau orang masuk itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh, karena nggak terbiasa. Kalau terbiasa itu boleh. Nah, maka perlu dibedakan teman-teman. Kayak pokoknya predator, entah hewan apa yang melintas itu jangan, terus suara kebisingan itu jangan, karena mengganggu kenyamanan kandang teman-teman. Usahakan itu kita buat senyaman mungkin, kita buat burung itu seperti di hutan, intinya seperti di habitat aslinya teman-teman. Udah segitu dulu. Kalau ada pertanyaan tentang ini yang kenyamanan kandang, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.